Salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Dr. Ronald Irwanto Natrijaya. Saya seorang dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit tropis dan infeksi konsultan. Saat ini saya terdaftar sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Video ini merupakan bagian dari PDD UKTPT pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu materi tentang demam berdarah dengue, yang merupakan salah satu topik dari modul ilmu penyakit tropis dan infeksi, yang merupakan modul wajib dengan bobot 4 SKS. Deskripsi mengenai modul ini yaitu tentang ilmu yang mempelajari tentang penyakit infeksi tropis, mulai dari etiologi, gejala klinis, patogenesis, patofisiologi, hingga diagnosis, penentuan prognosis, sampai dengan pengobatan dan peresepan secara lega artis. Dan dari sini akan dicapai pembelajaran dari lulusan mengenai konsep ilmu-ilmu biomedik, ilmu-ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat yang terkini terkait berbagai penyakit infeksi dan penyakit tropis dan infeksi. Para lulusan dari mahasiswa ini juga diharapkan dapat menjelaskan mekanisme normal tubuh manusia serta mekanisme bagaimana terjadinya penyakit baik secara biomolekuler, secara seluler, secara holistik dan komprehensif, mulai dari etiologi, patogenesis, patofisiologi, sampai dengan komplikasi-komplikasi dari penyakit-penyakitnya. Hal ini tentunya dibutuhkan oleh para mahasiswa yang kelak akan menjadi dokter, sehingga mereka bisa melakukan edukasi, bisa melakukan pengobatan, dan bisa menentukan prognosis dari penyakit infeksi dan tropis ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada dua, yaitu bila dihadapkan pada kasus simulasi atau pasien standar dengan masalah kesehatan di bidang infeksi dan penyakit tropis, mahasiswa semester 6 mampu merumuskan pengelolaan secara komprehensif mulai dari diagnosis banding, terapi farmakologis dan non-farmakologis, serta menentukan prognosis, edukasi, pencegahan, dan melakukan anamnesis pemeriksaan fisik yang lega artis, sistematis, serta menunjukkan perilaku yang profesional. Dan bila dihadapkan pada pasien standar di bidang penyakit infeksi dan tropis ini, mahasiswa semester 6 mampu melakukan identifikasi berbagai penyebabnya. Para mahasiswa juga diharapkan mampu mengikuti sistem pembelajaran secara baik dan benar sesuai dengan yang telah digariskan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Sistem pembelajaran dalam modul ini menggunakan problem-based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah dengan fokus pada mahasiswa dengan metode student-centered learning, studi kasus, diskusi kelompok, dan pelatihan keterampilan. Sistem pembelajaran ini dilakukan melalui kuliah tatap muka, praktikum, studi kasus, dan diskusi kelompok, serta pleno atau seminar, pemaparan hasil diskusi kelompok, serta pelatihan keterampilan dalam skill lab. Materi perkuliahan dapat diperoleh oleh mahasiswa dalam bentuk PowerPoint atau PDF dan video pembelajaran yang dapat diakses mahasiswa melalui LMS Universitas Trisakti. Modul ini diadakan dalam waktu 4 minggu yang terdiri dari 44 jam kuliah interaktif, 18 jam diskusi dan pleno, 6 jam praktikum, 12,5 jam pelatihan keterampilan, serta 4 jam belajar mandiri dan penugasan. Asesmen modul ini didapatkan melalui 4 komponen, yaitu penilaian dalam diskusi kelompok 15% dengan mengukur ketercapaian CPMK 1, penilaian dalam praktikum dan pelatihan keterampilan 25%, dengan mengukur ketercapaian CPMK 2, UTM atau ujian tengah modul
30% dengan mengukur ketercapaian CPMK 1 dan UAM, ujian akhir modul, 30% dengan mengukur ketercapaian CPMK 1. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan. Selamat siang adik-adik semua, apa kabarnya? Baik ya? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai demam berdarah dengue. Ya, setelah mendapatkan kuliah ini, diharapkan adik-adik semua bisa melakukan diagnosis, memahami patofisiologi, memahami patogenesis, memahami gejala penyakit, perjalanan penyakit, sampai juga menganalisa penyakit demam berdarah dengue. Ya, ini adalah overview dari patogenesis ya, penyakit demam berdarah dengue, bahwa virus ini memiliki sel target dalam sel host, itu antara lain dendritik dan Langerhans cells, limfosit dan monosit, hepatosit, endotelium. Ya, beberapa peneliti mungkin menyampaikan di bone marrow, tapi masih pro dan kontra ya, sehingga ini tidak termasuk. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa battlefield atau ruang perang ya, dalam tanda petik oleh virus dengue ini adalah di dalam endotelium. Apa yang terjadi ya, bahwa di sini kita melihat virus demam berdarah, virus dengue itu menginfeksi endotelium yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya peristiwa apoptosis. Bisa menyebabkan munculnya endotelium gap, di mana ini menjadi suatu penyebab utama dalam kejadian plasma leakage pada pasien-pasien demam berdarah dengue. Di sini yang membuat pasien bisa jatuh ke dalam kondisi bahaya, bisa jatuh dalam kondisi dengue shock syndrome. Nah, ini adalah berbagai kriteria diagnosis dari demam berdarah dengue. Ya, mulai dari yang disampaikan oleh WHO tahun 1997, WHO 2009, dan ada WHO 2011 ya, yang kurang lebih kriteria WHO 2011 dengan 1997 ini mirip. Ya, tetapi memang di sini terdapat suatu perbedaan antara WHO 1997 sampai dengan WHO 2009. Ini adalah kriteria diagnosis demam berdarah dengue menurut WHO 1997. Ya, kriterianya seperti berikut. Pasien demam selama 2-7 hari dengan disertai dengan adanya tanda-tanda perdarahan, baik spontan maupun distimulasi, disertai dengan trombositopenia, penurunan trombosit di bawah 100.000, kemudian disertai dengan tanda-tanda plasma leakage, ya, antara lain peningkatan hematokrit dibanding lebih dari 20% dibandingkan dengan standar umur dan jenis kelamin, atau penurunan hematokrit setelah diberikan terapi cairan, atau juga dengan adanya tanda-tanda seperti efusi pleura, asites, efusi perikard, dan sebagainya. Ya. Keempat kriteria ini harus terpenuhi pada saat kita melakukan diagnosis demam berdarah dengue. Ini adalah kriteria diagnosis menurut WHO 1997. Tetapi pada WHO 2009 kriteria diagnosisnya agak mengalami modifikasi ya di sini. Di sini kita melihat ada probable dengue, dengue dengan warning signs, severe plasma leakage. Ya, kalau probable dengue ini adalah suatu kriteria di mana orang dengan demam disertai dua dari tanda berikut ini, mual muntah, adanya rash, kemudian nyeri ya, itches and pains, tourniquet positif leukopenia, atau disertai dengan salah satu atau lebih dari tanda warning sign, dan dia tinggal di daerah endemis demam berdarah, maka diagnosis demam berdarah dengue harus dipikirkan. Dan apabila dia sudah masuk ke dalam tanda-tanda warning sign, seperti ada nyeri perut, persistent vomiting ya, muntah yang persisten, kemudian ada itu tadi ya, clinical fluid accumulation, itu tanda adanya plasma leakage yang berat, kemudian ada perdarahan, ada letargi, pembesaran liver ya, dan sebagainya. Maka apabila satu atau lebih dari tanda-tanda itu kita jumpai, ini masuk dalam kategori demam berdarah dengan warning sign. Ya, pasien-pasien dengan ini tentunya harus dirawat di rumah sakit.
Dan apabila pada komplikasi yang lebih lanjut, bisa masuk ke dalam severe plasma dengue dengan dengan tanda-tanda seperti berikut, seperti dengue shock syndrome, akumulasi cairan, ya, dan peningkatan SGOT, SGPT bisa lebih dari 1000, atau adanya gangguan atau gagal organ yang lain. Ya. Nah, di sini memang terdapat suatu perbedaan kriteria diagnosis antara 1997 atau dengan 2009. Tetapi ya, kalau kita lihat dari kriteria diagnosis ini, kita akan melihat bahwa 2009 ini memiliki kriteria diagnosis yang lebih aware terhadap pasien-pasien demam berdarah dibandingkan dengan 1997. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena pada perjalanan penyakit demam berdarah, ya, tadi kita lihat ya, kriteria 1997 itu kan harus ada trombositopeni kurang dari 100.000, harus ada tanda-tanda plasma leakage yang jelas, harus ada tanda-tanda perdarahan spontan ataupun distimulasi. Nah, itu baru terjadi, kondisi-kondisi itu baru terjadi pada fase kritikal, yaitu pada hari ketiga sampai menjelang hari ketujuh. Kalau kita melihat dari perjalanan penyakit demam berdarah dengue di sini, demam berdarah dengue mempunyai 3 fase. Fase febril, fase kritikal, dan fase recovery. Ya, pada fase febril ini pasien hanya mengalami demam, nyeri-nyeri sendi, ya, tidak enak badan tanpa sebab yang jelas, ya. Tetapi begitu masuk ke fase kritikal, nah disinilah mulai bisa ada tanda-tanda plasma leakage tadi ya, bocoran plasma, kemudian ada tanda-tanda perdarahan mungkin, dan bisa terjadi shock. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, kalau kita menggunakan kriteria diagnosis tahun 1997, maka kurang awareness-nya, karena bisa jadi dia tidak menangkap kondisi di fase febril ini, di mana pada saat itu belum terjadi trombositopenia, belum terjadi plasma leakage atau kebocoran plasma. Itu berbeda dengan kriteria tahun 2009. Di mana begitu pasien tinggal di daerah endemis dengue dengan demam disertai mungkin HSN pains ya, nyeri-nyeri, kemudian ada rash misalnya atau leukopenia yang bisa tertangkap di awal, itu kita langsung pikirkan demam berdarah dengue. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa sepertinya WHO mengubah dari tahun 1997 menuju ke 2009. Kenapa kriteria itu dirubah? Karena untuk meningkatkan awareness para klinisinya, yang ujung-ujungnya kita harus melihat meningkatnya patient safety. Ya. Adik-adik semua, WHO 2009 juga membagi pasien menjadi 3 grup. Ya, ada grup A. Grup A ini adalah pasien yang dengan penyakit infeksi dengue ya. Nah, ini kita harus perhatikan ya, bahwa pada WHO 1997 itu memang ada kriteria demam dengue dan demam berdarah dengue. Tapi pada 2009 itu nggak ada lagi demam dengue dan demam berdarah dengue. Yang ada adalah infeksi dengue. Selesai. Titik di situ. Nah, pada infeksi dengue menurut 2009, mereka membagi 3 grup, yaitu grup A, grup B, dan grup C. Grup A ini adalah pasien-pasien yang bisa di send home, bisa dikirim pulang, tentu dengan edukasi yang adekuat. Ya, pasien-pasien seperti ini adalah pasien-pasien yang dia intake oral cairannya masih baik, kemudian pengeluaran urinnya juga masih baik ya, setiap 6 jam, kemudian tidak ada tanda warning sign yang tadi. Ya. Nah, jadi dalam pasien seperti ini mungkin masih boleh dipertimbangkan rawat jalan, tapi dengan edukasi yang sangat adekuat dan kontrol yang kuat ke dokternya. Kemudian ada pasien-pasien infeksi dengue menurut WHO 2009 yang termasuk kategori grup B. Pasien-pasien yang masuk kategori grup B ini adalah pasien yang harus dihospitalisasi. Ya, yang harus dihospitalisasi ini adalah pasien-pasien dengan infeksi dengue dengan warning sign tadi, atau dia tanpa warning sign tapi ada coexisting condition. Ya, ada coexisting condition, ada kondisi penyerta. Misalnya apa? Ya, penyakit-penyakit kronik, kehamilan, usia lanjut, obesitas, ya kan, atau gagal ginjal, dan sebagainya. Jadi ada kondisi penyerta. Ini juga harus, dia masuk kategori B, artinya harus dihospitalisasi, atau atas indikasi sosial. Misalnya dia tinggal sendiri,
tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, mana orang tua gitu ya. Ini juga masuk grup B yang artinya ini harus masuk dalam hospitalisasi. Dan ini adalah yang grup C. Yang grup C ini jelas, ini harus dirawat di dalam intensive care unit. Ini yang masuk dalam kelompok grup C, ini adalah pasien-pasien infeksi dengue yang berat dengan plasma leakage atau kebocoran organ yang berat, disertai dengan gangguan fungsi organ. Mulai terjadi tanda-tanda shock yang menuju kepada dengue shock syndrome. Ya. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang. Kita ketahui bahwa pemeriksaan penunjang bisa ada dari segi agentnya dan dari segi hostnya. Dari segi agent yang bisa kita periksa itu adalah NS1. Ya, NS1. Ini adalah non-struktural protein. Jangan lupa bahwa virus dengue mempunyai dua jenis protein. Yang pertama adalah struktural protein dan yang kedua adalah non-struktural protein. Yang dipakai sebagai elemen diagnosis dari komponen virus adalah non-struktural protein 1. Karena ada non-struktural protein 1, 2A, 2B gitu ya. Sampai ada yang non-struktural protein 5. Yang kita pakai itu adalah NS1 yang non-struktural protein 1. Kemudian ada komponen dari antibody hostnya, ya, yaitu IgM dan IgG. Ya, ini yang muncul kemudian. Ini mungkin mencapai peaknya, kita bisa lihat di hari ke-5 ke-6 untuk IgM, untuk IgG itu pada hari yang lebih lanjut lagi. Ya, pada beberapa sekarang ini diagnosis demam berdarah juga seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi ada modalitas lain ya adik-adik semua yang bisa digunakan, yaitu penggunaan PCR. Ya, saat ini kita mengenal ada modalitas lain yang mungkin lebih canggih, yaitu dengan PCR. Ya, itu dijadikan satu panel tuh biasanya, PCR arbovirus namanya. Itu selain demam berdarah bisa diperiksa juga chikungunya-nya. Ya. Nah, ini adalah proses dari peningkatan IgG dan IgM. Kita lihat pada infeksi pertama, antibodi IgM-nya bisa naik, ya kan, disertai dengan IgG, dan IgG ini bertahan lama. Ya. Kalau dia terkena infeksi lagi, IgM-nya bisa naik juga, ya, tapi bisa saja di bawah deteksi alat, jadi bisa nggak terdeteksi. Ya, tetapi ya pada umumnya terdeteksi lah ya. Tapi bisa jadi di sini ini tidak setinggi IgM di awal. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan adik-adik semua. Semoga kuliah ini bermanfaat. Sampai di sini kira-kira dari para mahasiswa ada pertanyaan? Silakan, Wandi. Sebelumnya terima kasih dokter. Saya izin bertanya. Tadi kalau kita lihat dari patofisiologinya, DBD itu berfokus pada plasma leakage ya. Ya. Karena ada kerusakan endotel, ya, berarti tight junction-nya melebar ya. Betul. Nah, tapi kenapa terapinya berfokus pada fluid? Padahal kalau kita lihat tadi penyebabnya karena tight junction-nya melebar. Kalau misalnya kita cuman terapi dengan fluid, bukannya itu malah memperburuk di intraselulernya dan di dalam pembuluh darahnya ya. Kenapa kita tidak benerin di tight junction-nya? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya adik-adik semua. Dan menurut saya logikanya memang udah menyambung nih ya. Betul sekali. Tight junction rusak, terjadi plasma leakage, ya kan? Lalu kita perbaiki dengan cairan. Pertanyaannya, apakah dia tidak leakage juga? Iya. Apakah dia tidak lari juga ke interstisial gitu ya? Betul, kemungkinan itu bisa terjadi ya. Oleh karena itu memang bahwa ide bahwa terapi cairan diberikan pada demam berdarah itu adalah sebenarnya kan untuk mempertahankan volume intravaskuler. Tetapi harus memang dihitung dengan seksama oleh dokter ahli. Jadi artinya kita juga harus mengevaluasi setiap hari ketika kita memberikan cairan kristaloid ya yang isotonis, dia memang bisa leakage. Jangan sampai itu mungkin terjadi karena jangan sampai cairan diberikan berlebihan, maka justru terjadi fluid accumulation, terjadi asites, terjadi efusi pleura. Ya. Nah, tetapi memang itu tujuannya untuk lebih berfokus pada menjaga cairan intravaskuler, volume intravaskuler. Ya, itu yang disampaikan oleh WHO. Namun memang ada berbagai penelitian ya para mahasiswa semua. Nanti
adik-adik bisa melihat, bisa browsing penelitian yang dari Springer ya, ada di berbagai sejawat ya, yang menuliskan bahwa ada saran-saran, misalnya diberikan cairan-cairan dengan osmolaritas yang tinggi, misalnya penggunaan albumin 5% ya. Itu tujuannya untuk itu tadi, memperbaiki, menutup tight junction yang rusak, dan karena dia osmolaritasnya tinggi, leakage-nya menjadi lebih berkurang ya. Tetapi ini sejauh yang kita pahami belum masuk ke dalam protokol resmi dari WHO. Jadi artinya secara biological plausibility mungkin itu bisa dijelaskan. Jelas kita berikan cairan yang osmolaritasnya tinggi, kerusakan tight junction itu bisa kita dengan harapan dia menutup endothelial gap ya, karena kerusakan tight junction tadi, dan cairan untuk dia leakage ke interstitial room, ke ruang interstitial itu kemungkinan lebih kecil karena osmolaritas tinggi. Tetap itu secara biological plausibility ada penelitiannya memang ya, nanti boleh dibaca. Tetapi belum masuk ke dalam protokol resmi WHO. Ya, nanti kita harapkan kalau adik-adik semua udah menjadi dokter, bisa meneliti lebih lanjut, lebih baik lagi. Apalagi kita di Indonesia ini adalah daerah endemis demam berdarah. Ya, jadi kita sebenarnya harus memiliki keinginan untuk meneliti. Ya, jadi publikasi-publikasi dari Indonesia, ya mungkin nanti zaman-zaman adik-adik semua itu ditunggu untuk di dunia internasional. Ya, mungkin begitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Baik. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, terima kasih atas perhatian para mahasiswa semua. Saya berharap pengajaran ini bisa bermanfaat, sekecil apapun manfaat itu bisa berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi skill adik-adik semua ketika nanti sudah menjadi dokter. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat siang dokter. Oh iya, selamat siang. Silakan. Bagaimana? Sebelumnya perkenalkan, saya Renal Agadipo Nelson dari mahasiswa semester 6. Ya. Jadi setelah membaca materi yang dokter sampaikan, saya ingin bertanya satu hal mengenai demam berdarah. Ya. Jadi apakah demam berdarah sendiri sudah ada untuk terapi definitifnya, dok? Ya. Ya, Renal, terima kasih. Jadi kemarin kamu sudah menyimak ya kuliah saya. Ya, tentunya saat ini belum ada satu terapi definitif terhadap demam berdarah dengue. Jadi artinya memang belum ada suatu tata laksana khusus untuk bisa mengeliminasi ya virus dengue yang sudah menginfeksi ke dalam tubuh host. Sehingga oleh karena itu demam berdarah dengue, virus dengue itu disebut virus yang atau penyakit yang self-limiting disease. Artinya dia sembuh sendiri. Hanya memang waktu penyembuhannya itu sekitar 7 hari, Reynold. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar ya, ada fase kritis, ada fase ada fase febrile, ada fase kritis, dan fase recovery. Jadi ada 3 fase ini. Fase febrile itu hari pertama sampai hari ketiga, fase kritikal hari keempat sampai menjelang hari ketujuh, di atas hari ketujuh itu adalah fase recovery. Nah, di situ virus akan tereliminasi dengan sendirinya, Reynold. Jadi memang belum ada satu terapi definitif ya. Ini berbeda memang dengan terapi antibiotik misalnya untuk membunuh bakteri. Jadi seseorang yang terkena infeksi bakteri ya terapi definitifnya adalah antibiotik gitu ya. Tapi kalau untuk virus demam berdarah dengue itu kita belum ada satu terapi definitif. Ya. Nah, demikian Reynold. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan lagi kah? Aku mau bertanya lagi dokter, untuk BBD sendiri, ya. Kira-kira untuk tanda-tanda plasma leakage apa saja dokter? Ya, ini menarik ya. Untuk demam berdarah, tanda-tanda plasma leakage itu bisa ditandai dengan misalnya hipoalbuminemia. Ya, itu mau katanya kita tahu ya pada WHO 1997, hipoalbuminemia, hipoproteinemia itu menjadi salah satu tanda plasma leakage. Tapi nanti coba Reynold, Anda pelajari berbagai jurnal ya. Kalau saya tidak salah pada berbagai jurnal itu ada yang mengatakan bahwa adanya edem pada gallbladder atau kandung empedu itu bisa menjadi tanda plasma leakage awal yang bisa kita deteksi. Jadi misalnya begini ya, pada pasien-pasien demam berdarah,
Kemudian kita lakukan pemeriksaan USG, dan di situ kemudian ketemu edem gallbladder atau pembengkakan kandung empedu. Nah, pada beberapa jurnal di kedokteran, nanti kamu bisa cari lagi ya, kalau tanda-tanda ini dijumpai, ini bisa menjadi tanda-tanda awal dari plasma leakage pada demam berdarah. Jadi tanda-tanda ini memang seringkali salah artikan nih dalam klinis sehari-hari. Pada pasien demam berdarah, begitu di USG ketemu gallbladder edem, kemudian dinyatakan sebagai cholecystitis. Padahal itu sebenarnya efek dari plasma leakage. Di mana plasma leakage ini memang menjadi suatu, menurut saya menjadi suatu batang tubuh ya dari patofisiologi, patogenesis dari demam berdarah itu sendiri, yang akhirnya memang bisa menyebabkan membawa pasien jatuh ke dalam kondisi-kondisi kegawat daruratan. Dan oleh karena itu, terapi pada demam berdarah itu selalu berkisar pada terapi cairan, menjaga volume intravaskuler supaya tetap agar plasma leakage-nya atau resiko dari plasma leakage bisa kita turunkan. Begitu, Reynold. Baik, Ya. dokter. Aku ada satu pertanyaan lagi, Ya. dokter. Aku ingin bertanya mengenai apakah serotipe dari DBD sendiri menentukan severitasnya? Ya, ya, nah itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Dari berbagai jurnal yang saya dapatkan, Reynold, itu belum ada satu expert yang berani menyatakan. Setidaknya kita ketahui ya bahwa demam berdarah itu terdiri dari 4 serotipe ya. Penyebabnya itu mempunyai 4 serotipe. Ada virus dengue serotipe 1, 2, 3, dan 4. Tetapi sampai saat ini ketika kita ditanya serotipe mana yang paling menyebabkan atau menimbulkan severity yang paling berat, sejauh yang saya pahami belum ada expert yang berani menyatakan. Ya, karena memang akhirnya severitas dari demam berdarah itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, faktor-faktor apa aja? Ya, banyak orang yang berhipotesis, mungkin satu dari kuantitas virus yang menginfeksinya, kemudian yang kedua respons dari hostnya itu sendiri. Ya, jadi ada orang yang memang begitu terkena infeksi virus dengue, kemudian dia beredar secara sistemik, maka terjadi respon inflamasi yang sangat hebat. Jadi di sini kalau kita lihat itu sejauh ini belum ada yang menentukan berapa atau serotipe berapa yang sebenarnya membuat demam berdarah itu menjadi berat. Karena banyak faktor, belum lagi komorbid-komorbidnya ya. Pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronik, pasien-pasien dengan diabetes mellitus, pasien-pasien yang tua, itu kita harus waspada. Dan oleh WHO sendiri, kalau kita membaca WHO ya, WHO kriteria tahun 2009, itu pasien-pasien dengan morbid seperti itu dimasukkan ke dalam kategori B. Jadi walaupun artinya dia tanpa warning sign, tetapi dia memiliki komorbid ya, misalnya diabetes mellitus atau penyakit-penyakit kronik dan sebagainya, itu walaupun dia tidak berat tanpa warning sign, itu tetap harus dihospitalisasi. Kenapa? Karena komorbid ini yang dikhawatirkan bisa membawa pasien jatuh ke dalam satu kondisi yang berat. Ya, jadi ini kelihatannya nih belum terkait dengan serotipe. Tapi nggak tahu, Reynold, nanti mungkin kalau kamu udah jadi dokter, kamu tertarik untuk meneliti, ya, saya selalu mendorong para mahasiswa untuk melakukan penelitian. Ayo nih, banyak nih lahan penelitian di kita. Indonesia ini daerah tropis, daerah endemis demam berdarah. Ya, mudah-mudahan nanti pada masa yang akan datang, kita akan menelurkan jurnal-jurnal penelitian-penelitian di mana dokter-dokter kita bisa jauh lebih bersumbangsi dalam bidang penelitian di dunia internasional, khususnya di bidang penyakit tropis. Ya, dan saya yakin kita nggak kalah dengan itu. Mahasiswa-mahasiswa kita dari sekarang juga sudah kita upayakan dengan pendidikan sebaik mungkin, dan nanti kita akan tetap optimis untuk melahirkan dokter-dokter yang kompeten di masa yang akan datang, termasuk kamu. Begitu, Reynold? Iya, dokter. Iya. Aku udah nggak ada pertanyaan, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sukses, Reynold. Cepat jadi dokter. Ya, terima kasih.